Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Aprisa dengan NRP 2040100034 dari kelas 20 MJA. Nah, di sini saya akan mempraktikkan penggunaan kalkulator finansial dengan menggunakan contoh-contoh soal yang ada di file Edlink mulai page 1 sampai 6. Nah, di sini saya akan menggunakan kalkulator finansial pada handphone. Pada page yang untuk page yang pertama, jadi diketahui future value-nya 10 juta, dimasukkan tanda minus. N-nya 20 tahun, karena dihitung per semester, maka dikonversi jadi 40 semester. Kita ubah jadi semi-annually. Tingkat bunganya 6% per tahun, maka kita konversi ke semester jadi 3%. Ubah juga ke semi-annually. Compoundingnya juga semi-annually. Maka present value-nya adalah 3.065.568. Sudah sama dengan hasil present value-nya di page pertama. Untuk soal yang kedua, 30 tahun yang lalu, Pak Tata membeli tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 300.000 per meter perseginya. Apabila kenaikan harga tanah rata-rata per tahunnya adalah 8%, berapakah nilai dari aset tanah yang dimiliki oleh Pak Tata saat ini? Kemudian soal yang kedua, diketahui N-nya itu 30. Kita ubah ke annually. Kenaikan harga tanah per tahunnya 8%. Annually juga. Lalu kita ubah juga compoundingnya ke annually. Present value-nya 300 juta dari 1000 meter persegi dikali 300.000 meter persegi. Kita masukkan dengan tanda minus. Maka future value-nya adalah 3.018.797.66 rupiah. Selanjutnya di page yang kedua, yaitu Pak Jimmy membeli rumah seharga 250 juta dengan membayar uang muka 30% dan sisanya dengan kredit. Untuk pelunasannya dia mencicil selama 120 bulan dengan tingkat bunga 15% per tahun yang dihitung bulanan. Berapa besarnya angsuran per bulannya? Nah, kita lanjut ke page kedua. Pada soal pertama, diketahui N-nya 120. 120 kita ubah menjadi monthly. Tingkat bunga 15% per tahun. Dikonversi per bulan menjadi 1,25. Kita ubah monthly. Compounding monthly. Kemudian present value-nya minus 175. Nah, 175 ini dari 70% dikali 250 juta rupiah minus 175. Maka angsuran per bulannya adalah 2.823.361 rupiah. Nah, kita lanjut
Pada page kedua, itu soal kedua, Pak Rudi ingin memiliki dana sebesar 2 miliar rupiah ketika ia pensiun 20 tahun yang akan datang. Jika asumsi tingkat suku bunga adalah 10% per tahun, berapa yang harus dia tabungkan setiap tahunnya untuk 20 tahun yang akan datang yang akan dimulai akhir tahun ini? Kita lanjut. Page kedua untuk soal yang kedua yaitu diketahui future value-nya 2 miliar. Kita menggunakan tanda minus 2 miliar. Lalu N-nya 20 tahun. Kita ubah menjadi annually. Tingkat bunga sama dengan 10% annually. Compounding kita ubah menjadi annually. Maka dana yang harus ditabungkan setiap tahunnya adalah 34.919.249 rupiah. Sudah sama dengan yang di page kedua. Kemudian kita lanjut ke page ketiga. Ada soal yang pertama yaitu Pak Rusli memiliki anak usia 2 tahun saat ini. Pak Rusli ingin menyiapkan biaya pendidikan kuliah untuk anak. Bila total biaya kuliah saat ini adalah 200 juta dan asumsi kenaikan biaya pendidikan per tahun adalah 8%, maka berapa besar biaya pendidikan saat anak Pak Rusli berusia 18 tahun? Nah, untuk page ketiga yang soal pertama diketahui N-nya 16. Kita ubah ke annually. Kenaikan biaya pendidikan sebesar 8% annually. Lalu present value-nya 200 juta kita memasukkan dengan tanda minus. Compounding-nya kita ubah ke annually. Maka future value-nya yaitu 685.188.528 rupiah. Nah, untuk page ketiga pada soal kedua yaitu Pak Gede ingin menyiapkan dana pendidikan sebesar 400 juta pada saat anaknya berusia 18 tahun, di mana saat ini anaknya berusia 4 tahun. Saat ini Pak Gede baru memiliki 30 juta, khusus dipersiapkan untuk dana pendidikan anaknya. Nah, berapa yang harus ditabungkan setiap bulannya jika tingkat suku bunga 12% per tahun? Untuk page ketiga pada soal yang kedua, diketahui future value-nya 400 juta. Nah, kita memasukkan dengan menggunakan tanda minus. Lalu present value-nya 30 juta. Nah, N-nya 14 tahun. Karena akan menabung setiap bulan, maka dikonversi menjadi 168 bulan. Monthly. Tingkat suku bunganya 12% per tahun dikonversi per bulan menjadi 1%. Monthly. Compoundingnya monthly. Maka dana yang harus ditabung setiap bulannya adalah 556.289 rupiah. Sudah sama yang ada di page ketiga soal kedua. Nah, kita lanjut pada page keempat, yaitu Pak Rusli memiliki anak, Raisa namanya. Saat ini berusia 12 tahun, Pak Rusli ingin menyiapkan biaya untuk Raisa kuliah nanti. Apabila biaya kuliah saat ini adalah 180 juta dan kenaikan biaya kuliah per tahun adalah 7% dan tingkat pengembalian investasi diasumsikan 12%, maka berapa dana yang harus ditabung Pak Rusli? Pada page keempat yang pertama diketahui N-nya 6 tahun. Kita ubah
annually. Tingkat bunga 7% annually. Present value-nya 180 juta, kita masukkan dengan tanda minus. Compounding-nya annually. Maka future value-nya adalah 270.131.463 rupiah. Selanjutnya akan dicari berapa dana yang harus ditabung untuk setiap tahunnya. Menggunakan future value yang tadi sudah dicari, maka kita tinggal menambahkan tanda minus pada angka 270 itu minus. Kemudian N-nya 6 tahun annually, dan tingkat pengembalian investasi 12% annually. Maka dana yang harus ditabung setiap tahunnya adalah Rp33.287.143. Kita lanjut ke page kelima, yaitu Pak Dik-Dik memiliki 1 orang anak berusia 10 tahun saat ini. Pak Dik-Dik ingin menyiapkan biaya untuk anaknya kuliah nanti usia 18 tahun. Apabila biaya kuliah saat ini adalah 210 juta dan kenaikan biaya kuliah per tahun adalah 10% dan tingkat pengembalian investasi diasumsikan 14%, maka berapa dana yang harus ditabung Pak Dik-Dik setiap bulannya? Pada page kelima diketahui N sama dengan 8 tahun annually. Kenaikan biaya kuliah 10% annually. Compounding kita ubah annually. Present value-nya 210 juta, kita masukkan dengan tanda minus. Maka future value-nya diketahui 450.153.650 rupiah. Sudah sama dengan yang ada di page kelima. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa biaya yang harus ditabung setiap bulannya menggunakan future value yang sudah dicari. Jadi, kita tinggal menambahkan minus. Kemudian, N-nya 8 tahun dikonversi ke bulan menjadi 96 bulan monthly. Tingkat pengembalian investasinya 14%. 14% per tahun kita konversi ke bulan menjadi 1,166666667 tak terhingga ya. Compoundingnya monthly maka dana yang harus ditabung setiap bulannya adalah 2.568.052 rupiah. Sudah pada page ke-6 atau page terakhir, Pak Rahmat ingin menyiapkan dana pendidikan kuliah untuk anaknya kelak usia 18 tahun. Biaya kuliah saat ini adalah 300 juta. Saat ini anak Pak Rahmat berusia 5 tahun. Saat ini Pak Rahmat baru memiliki 25 juta khusus dipersiapkan untuk dana pendidikan anaknya. Nah, berapa yang harus ditabungkan setiap bulannya jika tingkat suku bunga 15% per tahunnya? Biaya kenaikan biaya pendidikan per tahun 8%. Pada page ke-6, diketahui N 13 tahun, kita ubah ke annually. Kenaikan biaya pendidikan 8% per tahun annually. Present value-nya
300 juta. Kita masukkan lagi dengan tanda minus. Maka compoundingnya annually, maka future value-nya adalah 815.887.117 rupiah. Sudah sama. Kemudian setelah itu dicari berapa dana yang harus ditabung per bulannya menggunakan future value yang sudah dicari. Tinggal menambahkan tanda minus. Nah, kemudian N-nya 13 tahun. Dikonversi ke bulan menjadi 156 bulan monthly. Tingkat suku bunga 15% per tahun. Dikonversi per bulan jadi 1,25% monthly. Compoundingnya monthly. Maka present value-nya 25 juta. Maka dana yang harus ditabung setiap bulannya adalah 1.350.636 rupiah. Sekian praktik penggunaan kalkulator finansial dengan menggunakan contoh-contoh soal yang ada di file di Edlink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.